Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Agustin. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia Sastra dan Daerah, NIM 408250004. MK Belajar dan Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Nanang Maulana MPD. Ini saya akan membahas salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, yaitu teori kognitif. Teori kognitif berpengaruh dalam dunia pendidikan dan psikologi, yaitu teori kognitif. Teori kognitif juga menjelaskan bagaimana manusia berpikir, memahami, memproses informasi, dan membangun pengetahuan. Bukan hanya tentang hafalan, tetapi tentang bagaimana otak bekerja saat belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang teori kognitif. Yuk, kita mulai. Latar belakang dan sejarah teori kognitif. Sebelum teori kognitif berkembang, dunia pendidikan lebih dipengaruhi teori behaviorisme. Behaviorisme menekankan bahwa belajar adalah yang terlihat dan perilaku luar. Namun, lama-kelamaan, para ahli menyadari bahwa manusia tidak hanya merespon rangsangan, tetapi juga berpikir, menafsirkan, dan memakai pengalaman. Dari sinilah lahir pendekatan baru, yaitu teori kognitif yang berfokus pada proses mental. Di teori ini mulai berkembang sekitar tahun 1950 dan 1970. Dikenal sebagai cognitive revolution atau revolusi kognitif. Teori ini melihat manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, bukan hanya penerima informasi pasif. Tokoh-tokoh utama teori kognitif: Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan berpikir manusia terjadi melalui 4 tahap. 1. Sensorimotor 0-2 tahun. Pra-operasional 2-7 tahun. Operasional kognitif 7-11 tahun. Dan 4. Operasional formal 11 tahun ke atas. Piaget menekankan bahwa anak membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi lingkungan. Konsep pentingnya: asimilasi, akomodasi, skema atau struktur berpikir. Jerome Bruner. Discovery learning. Bruner menekankan belajar akan lebih bermakna saat siswa menekankan sendiri pengetahuan. Dia memperkenalkan 3 mode representasi: emotif, tindakan, ikonik, gambar, simbolik, dan bahasa. Dalib et Subel menang full learning. Subel menekankan belajar harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimulai sebelumnya. Konsep penting. Selain itu, berkembang juga teori remorsesan informasi, attention dan memory teori, metakognisi, kesadaran berpikir. Konsep utama dalam teori kognitif. Beberapa ide utama teori ini: belajar adalah proses mental. Pengetahuan dibangun secara aktif, otak mengorganisasi informasi. Pengalaman sebelumnya memengaruhi pemahaman. Manusia bukan penerima informasi pasif. Proses belajar meliputi dipahami, dikaitkan dengan pengalaman, digunakan kembali, dan skema adalah struktur pengetahuan dan pikiran saat menerima informasi baru. Individu asimilasi menyesuaikan dengan skema lama. Akomodasi membentuk skema baru, dan belajar adalah proses aktif. Peserta didik harus mengamati, menganalisis, menafsirkan, mengorganisir informasi. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran: penerapan di kelas, diskusi, dan ditanya jawab. Problem solving, pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media visual dan pengalaman langsung.
guru sebagai fasilitator berpikir. Pembelajar dilakukan dari konkret menuju abstrak, sederhana menuju kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, teori kognitif terlihat pada cara kita mengambil keputusan, memahami informasi, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, mengingat dan mengolah data. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, menekankan pemahaman bukan hafalan, mendorong berpikir kritis dan mandiri, belajar lebih bermakna. Kelemahan, proses mental sulit diamati langsung, membutuhkan waktu dan persiapan lebih, kurang memperhatikan emosi jika berdiri sendiri. Referensi di era digital. Di tengah banjir informasi, teori kognitif membantu kita memilih informasi penting, berpikir kritis, menganalisis dan memfasilitasi data, membangun pemahaman jangka panjang, kemampuan memproses informasi menjadi kompetensi. Tahap terakhir dari kesimpulan semua materi, teori kognitif melihat belajar sebagai proses mental aktif di mana individu mengolah informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan cara berpikirnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.